Baik Pak, kita lanjut lagi dan kita akan melihat ke belakang nih Pak. Di tahun 2018 kan terjadi bencana yang tidak bisa dihindarkan ya Pak, yaitu tsunami. Dan apa saja Pak sebenarnya upaya yang telah dilakukan oleh BPBD untuk menanggulangi dan khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak? Ya, terima kasih. Pada saat tahun 2018 yang lalu, kita bukan hanya Kabupaten Pesawaran ya, termasuk juga Tanggamus dan Lampung Selatan, khusus di Lampung yang dia mengalami tsunami. Nah, jadi untuk di Kabupaten Pesawaran, sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika kita terjadi bencana itu ada step-step yang kita lakukan. Mulai kita menurunkan yang namanya tim reaksi cepat kita di lokasi, kemudian kita melakukan tanggap darurat di sana, kemudian tim kajian cepat. Nah, dari tim kajian cepat itu kita terbitlah yang namanya yang saya katakan tadi itu R3P, rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Nah, disitulah setelah dihitung-hitung apa yang harus dilakukan, maka di dampak dari tsunami di Pesawaran, khususnya ada yang terdampak sekali itu adalah di Pulau Legundi. Nah, itu setelah kita lakukan pendataan dan sebagainya, kemudian pada saat terjadi bencana, tim langsung dipimpin oleh Pak Bupati, kemudian semua stakeholder terkait turun, termasuk Pak Kapolres dan semua, bahkan dari provinsi pun Pak Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap korban-korban, sehingga alhamdulillah semua kejadian itu bisa kita lalui lah saat ini. Nah, dari situlah kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dari dokumen R3P kita. Kita sudah membangun 137 pemukiman tetap, hunian tetap. Sudah artinya masyarakat yang terdampak, rumahnya yang terganggu dan rusak gara-gara tsunami, sekarang sudah kita bangun 137 rumah hunian tetap. Kemudian infrastrukturnya sudah kita bangun juga, jalan dan drainase. Kemudian kita siapkan ada itu kerja bareng. Ada yang dilakukan oleh desa, ada yang dilakukan oleh kabupaten, ada yang dilakukan oleh provinsi, ada yang dilakukan oleh pusat. Jadi itu benar-benar kolaborasi semua. Dan ya memang untuk penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Pesawaran kemarin, menurut informasi yang saya terima, karena saya baru 8 bulan nih baru ya Pak? baru 8 bulan saya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesawaran ini. Sampai hari ini artinya yang kita harap ini mutlak yang kita lakukan ini dari pemerintah, baik kabupaten, desa, kabupaten, provinsi ataupun dari pemerintah pusat. Nah, itu yang kita lakukan. Termasuk pendampingan, ada kegiatan juga yang didampingi oleh Universitas Lampung, Unila, untuk penguatan ekonomi dan penanganan masyarakatnya, penguatan kelembagaan masyarakatnya. Di situ sekarang dari Unila melakukan pelatihan juga dilakukan oleh Unila, didampingi oleh Unila, pelatihan dan termasuk pembentukan UMKM yang ada di sana. Nah, mereka dilatih bagaimana cara membuat bakso dan sebagainya. Kemudian pelatihan-pelatihan lainnya, sehingga nanti penguatan ekonomi masyarakatnya bisa berjalan setelah pasca bencana itu. Oke, jadi nggak cuma sekedar bantuan secara fisik aja, tapi juga menggandeng tadi instansi-instansi dan akademisi untuk memberikan pelatihan dan ilmu-ilmu tadi Pak ya? Oke, luar biasa sekali. Nah, setelah itu kan kita juga mengalami masa-masa sulit ya Pak, sekarang khususnya pandemi melanda nggak cuman Lampung saja, tapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Nah, tentunya ini kan sangat berdampak sekali untuk masyarakat Pesawaran ya Pak ya. Nah, dalam rangka mengatasi hal tersebut apa saja Pak yang dilakukan oleh BPBD? Alhamdulillah, Kabupaten Pesawaran per hari ini kita sudah sekitar 15 hari ini kita tidak ada lagi masyarakat yang terjangkit COVID-19, karena dari 11 kecamatan semuanya sudah hijau semua, tidak ada yang masyarakat. Alhamdulillah. Ini semuanya tentunya kolaborasi dan dukungan semua komponen
dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pihak sehingga penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Pesawaran bisa kita laksanakan maksimal dengan upaya-upaya yang konkret dan nyata sehingga kita bisa berkolaborasi guyup. Kalau kata Pak Bupati ini di bawah kendali Pak Bupati, kemudian dikomando oleh Pak Bupati di Kabupaten Pesawaran, begitu antusiasnya, begitu concernnya Pak Bupati menangani masalah COVID di Kabupaten Pesawaran ini, sehingga Kabupaten Pesawaran alhamdulillah sekarang ini COVID-nya boleh dikatakan sudah bisa terkendali dengan maksimal. Apa-apa yang kita lakukan pada saat terjadi saat itu. Nah, tentunya kita di bawah kendalian BPBD karena leading sektornya adalah BPBD, tetapi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di situ ada kesehatan, di situ ada teman-teman dari TNI Polri, kemudian dinas sosial. Nah, karena ini kerja bareng. Ketika bagaimana kita ketika masyarakat itu terjadi mereka harus melakukan karantina, ya, pembatasan itu, tentunya bantuan sosial harus ada pada masyarakat. Ini dinas sosial turun membantu dari Kementerian Sosial melalui dinas sosial kita, melalui masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat kita? Kita memberikan vaksin, support dari dengan komando Pak Bupati, support dari Pak Kapolres pada saat itu luar biasa. Pak Dandim Lampung Selatan luar biasa untuk bagaimana kita meningkatkan vaksinasi di Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah capaian vaksinasi kita lumayan besar sehingga masyarakat terlindungi. Nah, sehingga alhamdulillah per hari ini Kabupaten Pesawaran kita sudah boleh dikatakan 0. Ya, artinya sudah ini, dan semuanya semua Kabupaten Pesawaran 11 kecamatan itu sudah zona hijau semua. Baik Pak. Nah, tapi untuk penanggulangan dan pelaksanaannya Pak, pasti ada kendala-kendala yang ditemukan nih Pak. Nah, mungkin ada nggak Pak kendala khusus yang bisa di-share ke teman-teman dan pemirsa Saburai TV semua? Ya, kendala saya itu masuk di BPBD itu menjelang akhir-akhir COVID soalnya. Ya kan? Yang merasakan betul itu teman-teman, tapi saya mendapat informasi dari mereka, memang kendala awalnya itu memang ketika kita semua kita gamang dan takut, trauma menghadapi wabah itu. Sehingga kita kita kan leader situ. Bagaimana kita mengajak semua agar berkontribusi, meyakinkan pihak-pihak ini agar berkontribusi. Jadi waspada tetap, tapi jangan takut. Gitu. Jadi kita pendekatan, bantuan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu kita kolaborasi di bawah komando Pak Bupati. Tentunya semua ini akhirnya kerja bareng ini bisa kita wujudkan. Baik Pak. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri sesi pada pembicaraan yang sangat seru sekali ini Pak, nah mungkin ada closing statement yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah daerah untuk bersama membangun BPBD. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Pesawaran mewakili pemerintah Kabupaten Pesawaran, pertama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang selama ini berkontribusi aktif dan nyata dalam pertama baik masalah penanggulangan COVID, yang kedua berkaitan dengan masalah penanggulangan bencana. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Pesawaran mengharapkan apa yang sudah kita lakukan ini bisa lebih kita tingkatkan lagi sehingga soliditas kita, guyupan kita dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi apresiasi yang tulus dan tinggi kami sampaikan kepada seluruh komponen, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat tetap waspada, tetapi jangan panik bahwa bencana kapanpun bisa terjadi. Oleh karena itu, kewaspadaan kita untuk tanggap terhadap bencana ini kita tingkatkan.
Tetapi sekali lagi tidak perlu panik, karena kepanikan justru menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofyan sudah sharing banyak terkait dengan apa saja tugas pokok fungsi dan juga apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan nih, khususnya untuk masyarakat Pesawaran. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Saburai TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ekspos di sini. Semoga Saburai TV semakin jaya, maju, dan teman-teman semua yang ada di Saburai TV ini selalu sehat. Dan yang jelas, mari kita sama-sama jaga kesehatan sama-sama. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Hafiz Anazim mewakili kerabat tugas yang bekerja mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.